Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hikmah ke-44. Qala Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi amin. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Asal dari setiap maksiat, ghaflah dan syahwat adalah ridho atas diri sendiri. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Dan asal setiap ketaatan, kesadaran dan menjaga diri adalah ketiadaan ridho darimu tentang dirimu. Wala antas haba jahilan la yardha an nafsihi. Dan sesungguhnya engkau membarengi orang yang bodoh yang tidak ridho atas dirinya itu lebih baik. Khairun min antashaba aliman yardha an nafsi. Itu lebih baik daripada engkau menyertai orang alim yang ridho atas dirinya. Fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsi. Maka di manakah letak ilmu orang yang berilmu tatkala dia ridho kepada dirinya? Wa ayyu jahlin li jahilin la yardha an nafsi. Dan di manakah letak kebodohan orang yang tidak ridho atas dirinya? Nah, ini kata Al-Hikam itu. Insya Allah pusing ya. Maksudnya apa? Begini. Di sini ada 3 hal yang paling tidak diinginkan oleh orang yang berusaha menjaga hatinya itu. Ya, ada 3 hal yang paling tidak diinginkan bagi orang yang menjaga hatinya. 1 apa? 1 maksiat, 2 ghaflah, 3 syahwat. Ini yang paling tidak diinginkan. Nah, makanya para ulama itu mencari formula bagaimana supaya kita itu tidak terkena oleh salah satu di antara 3 ini. Apalagi sampai terkena oleh ketiga-tiga ini. Nah, maksiat ini ibarat dari apa? Ibarat dari menentang perintah Allah atau tidak melaksanakan tidak melaksanakan perintah Allah atau menerjang larangan Allah. Ini maksiat. Kemudian ghaflah itu ibarat dari lupa kepada Allah, tidak ingat kepada ilmu. Ini namanya ghaflah. Yang ketiga syahwat. Syahwat itu dia bukan yang dimaksud dengan maksiat tadi, bukan. Jadi syahwat itu menghabiskan umur pada perkara-perkara yang diinginkan oleh kita, bukan pada perkara-perkara yang harus dikerjakan oleh kita. Jadi ada perkara itu kan, hidup itu waktu ya. Dia itu bisa dihabiskan pada perkara yang seharusnya kita kerjakan atau dihabiskan pada perkara yang ingin kita kerjakan. Nah, tatkala kita itu menghabiskan waktu pada perkara yang ingin kita kerjakan, maka kita itu sedang mengikuti syahwat. Di antara yang 3 ini, yang dijauhi oleh semua orang yang ingin kepada Allah, ini yang pertama, maksiat. Maksiat itu urusannya dengan dosa dan pahala. Jadi jika maksiat ini dikerjakan, maka dia berdosa. Apabila maksiat ini dijauhi, maka dia mendapatkan pahala. Ghaflah ini sudah masuk tingkatan para wali. Jadi kalau kita itu kan tidak ada perasaan berdosa nih tatkala kita nonton bola misalkan. Kemudian selama 90 menit itu plus iklannya, nggak ada ingat sama sekali sama Allah. Jadi tatkala lihat Ronaldo mengiring bola, kita itu melihat Ronaldo mengiring bola.
dan perasaan kita pun tidak ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan itu. Nah itu ghaflah namanya tuh. Ghaflah ini dia buat orang-orang awam kayak kita, dia bukan suatu masalah. Bukan suatu masalah. Dalam pengertian bukan suatu masalah itu, tidak ada para ulama fikih yang mengatakan bahwa jika seseorang itu ghaflah kepada Allah maka dia berdosa, nggak ada. Kan beda antara ghaflah dan mengetahui. Jadi di dalam ilmu tauhid kita itu kan mengenal yang namanya wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al itu tidak ada yang menggerakkan selain Allah dan tidak ada yang mendiamkan selain Allah. Tidak ada yang bisa membakar selain Allah, tidak ada yang bisa membasahkan selain Allah. Kemudian lagi hujan, kita mau keluar, biar nggak basah kita cari apa? Payung. Itu kan lagi ghaflah tuh. Apakah dosa? Enggak. Jadi selama i'tiqadnya tidak seperti itu, tapi waktu prakteknya dia lupa, dia tidak dosa. Bagi siapa? Bagi orang awam kayak kita. Tapi untuk para wali, ini masalah. Untuk para wali. Jadi wali itu nanti derajatnya dilihat dari seberapa intens mereka itu ingat kepada Allah. Jadi kalau di dalam 24 jam itu, jika setiap detiknya dia itu ingat kepada Allah, nah itulah wali yang sempurna tuh. Tapi jika ada lupa saja kepada Allah, itu nanti derajatnya turun lagi. Itu yang kedua apa? Ghaflah. Yang ketiga syahwat. Nah syahwat itu selama dia sesuai dengan fikih itu tidak ada celaan untuk orang awam. Misalkan kita makan nih, makannya itu sama daging kambing misalnya, sama sate. Nah makan sama sate itu satu porsi halal apa enggak? 2 porsi halal apa enggak? 3 porsi halal apa enggak? Halal. Mau 5 porsi pun asal muat saja itu halal. Ya, jadi syahwat itu tatkala dia ditunaikan, asal jalan menunaikannya ini halal, ini tidak ada celaan. Dilihat dari sudut pandang ilmu fikih. Tapi wali beda lagi ceritanya. Wali itu kalau syahwat sudah diikuti, itu turun lagi derajatnya tuh. Sampai kemarin saya dengar saya baca begitu ya, ada wali siapa namanya saya lupa. Beliau itu berkata seperti ini. Jika terbersit di dalam hati saya keinginan kepada selain Allah, maka saya menghukumi diri saya telah murtad. Apa ekstrim kan? Jika di dalam hati saya terbersit sesuatu keinginan selain ingin kepada Allah, maka saya menghukumi diri saya ini murtad. Itu kata salah satu sufi. Nah, untuk orang yang ingin usul kepada Allah, 3 perkara ini harus dihindari. Maksiat harus dihindari, ghaflah harus dihindari, dan syahwat untuk dihindari. Nah, bagaimana supaya kita menghindarinya? Kita harus tahu bibitnya, supaya kita tidak menumbuhkan 3 perkara itu di dalam diri kita. Nah, kata Ibnu Athaillah, bibit dari ketiga perkara itu apa? Ar-ridho anin nafsi, merasa cukup, merasa ridho kepada diri sendiri. Itu bibitnya tuh. Contohnya bagaimana? Kalau di kita saja supaya mudah dipahami dulu ya. Contoh misalkan kita sholat 5 waktu dijaga nggak? Dijaga. Waktunya zakat setahun sekali kita bayar nggak tuh? Kita bayar. Waktunya waktunya puasa setahun sekali kita ngelaksanain nggak? Dosa apa yang kita perbuat? Nggak ada. Terus kita bilang udahlah, hidup mah kayak gini cukup. Nah itu teh bibit dari maksiat, bibit dari ghaflah, dan bibit dari syahwat. Jadi merasa cukup seperti itu. Kita mah apalagi kita ditambah ngaji nih, ada yang seminggu 4 kali, ada yang seminggu 5 kali, ada yang tiap hari. Terus dia merasa apa? Merasa cukup, udah hidup begini aja. Nah itu pasti nanti timbulnya salah satu di antara 3 ini. Pasti timbulnya ini maksiat. Kalau tidak maksiat ya ghaflah, kalau tidak ghaflah syahwat. Sekarang pertanyaannya begini, kalau misalkan di dalam maksiat ya, di dalam maksiat, kenapa seseorang yang beriman itu dia berani melaksanakan maksiat, apapun itu jenisnya, mau ngomongin orang, mau mabok, mau meninggalkan kewajiban misalkan, kenapa seseorang ini berani melakukan maksiat?
Biasanya karena dia itu merasa dia memiliki kebaikan yang sekiranya itu bisa menutupi keburukannya. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah ridho anin nafsi. Kemudian ghaflah misalkan. Kenapa kita itu bisa ghaflah? Itu juga karena ridho anin nafsi. Wah, saya kan udah belajar tauhid nih. Tauhid saya kan udah bener nih. Tauhid saya udah bener. Tidak ada yang bisa membakar selain Allah. Tidak ada yang bisa membasahkan selain Allah. Tidak ada yang memberi sehat selain Allah. Tidak ada yang memberi penyakit selain Allah. Kan kata ulama tauhid juga, kalau ghaflah mah nggak apa-apa. Nah, karena kita menganggap ghaflah itu tidak apa-apa, itu sudah ridho kepada diri sendiri, maka kita jadi ghaflah. Syahwat pun demikian. Nah, sekarang begini, ini disadari atau tidak ya? Disadari atau tidak, kita itu sebagai manusia modern itu tersibukkan dengan apa ya? Tersibukkan dengan apa yang harus kita kerjakan, yang mana tuntutan apa yang harus kita kerjakan itu yang menuntutnya bukan Allah, tapi sesuatu yang lain. Yang menuntutnya bukan Allah. Ada nih siapa kemarin itu ya? Jadi gimana ya bahasanya? Siapa sih yang menyuruh kita untuk khawatir akan rezeki yang belum datang? Siapa yang menyuruh kita untuk khawatir itu? Tidak ada. Iya kan? Tapi manusia itu hidupnya kan menyibukkan itu. Menyibukkan rezeki yang belum datang. Rezeki yang sedang diberikan sama Allah itu tidak pernah diingat. Itu manusia tuh. Padahal kalau kita ya sebagai manusia itu, kalau lagi ngasih orang kebaikan, tapi orang itu menikmati kebaikan yang kita kasih, sambil dia itu memikirkan kebaikan yang belum kita kasih, kita kan sebel gitu. Iya kan? Kita sebel. Ini kita nih, ada orang ini sama kita dikasih makan, itu dia makan, sambil makan dia ngomong, besok mau ngasih apa ya? Aduh, besok saya takut gak bisa makan. Saya takut besok, tapi sambil dimakan itu kan tidak ada adab. Ya sekiranya kepada Allah seperti itu, kita itu ghaflah, lupa terhadap nikmat yang sedang diberikan oleh Allah atau nikmat yang sudah diberikan oleh Allah karena terlalu memikirkan rezeki yang akan datang. Itu termasuk bagian dari ghaflah juga. Syahwat pun demikian. Nih, kita itu kalau makan sate ya, satu porsi cukup nggak? Satu porsi per dua cukup nggak? Cukup. Kita batasi saja satu porsi bertiga ya, tilu si keewang. Baca lu hiji deh makan ke si mana? Satu lagi buat yang makan. Ini tiga nih, ya. Tiga tusuk. Tapi enak nggak makan sate 3 tusuk itu? Nggak enak. Apalagi sate Madura yang kecil-kecil itu kan, yang 20.000 porsi itu kan cuma nyelap, cuman digigit tuh nyantol. Karena itu nggak enak, kita beli 3 porsi. Kita beli 3 porsi. Kalau kita tahu di akhirat itu sebetulnya kita itu akan membutuhkan uang yang 2 porsi ini kalau kita sedekahkan. Selamatnya kita tuh gara-gara yang itu. Kita beli 3 porsi nggak? Enggak. Terus kenapa kita itu sampai berlebihan? Itu kalau patokannya sufi itu berlebihan itu. Kalau patokannya sufi. Kalau patokan kita kan kurang 1 porsi itu. Kalau patokan sufi itu berlebihan. Jadi yang namanya makan itu cuma untuk fuel saja, untuk bensin supaya kita bisa bergerak. Bukan untuk menikmati apa yang kita makan, bukan. Syahid Yusuf itu pernah bilang seperti ini. Yang namanya wisata kuliner itu kerjaannya orang-orang milenial. Orang milenial itu ya kita yang akhir tahun 80 90-an itu milenial. Itu kerjanya orang milenial. Zaman dulu, apalagi kita mundur 500 tahun, 1000 tahun ke belakang,
Yang namanya makan itu hanya untuk menegakkan badan supaya tidak kehabisan energi. Jadi nggak ada dulu mah nggak ada apa namanya itu bepergian safar sampai 60 km sampai 100 km hanya untuk mencari makanan. Dulu mah nggak ada, nggak pernah orang kayak gitu. Mau kemana? Mau ke kota sebelah, ngapain? Mau makan? Nggak pernah ada itu kayak gitu. Dulu tuh nggak pernah ada kayak gitu. Orang kalau makan ya makan. Kalau safar tuh kalau ada keperluan. Sekarang itu apa? Bakso viral di Garut, orang Jakarta pada datang ke Garut. Ngapain? Mau ngebakso. Itu syahwat. Kenapa syahwat itu diikuti? Menurut fikih itu boleh nggak? Boleh. Apakah itu haram? Enggak haram. Tapi kenapa orang itu sampai berperilaku seperti itu? Karena dia merasa dirinya sudah cukup di hadapan Allah. Andai kata dia itu tidak merasa cukup di hadapan Allah, maka semua potensi yang ada pada dirinya itu akan dia pasrahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi punya duit buat beli satu porsi sate, kita cuma makan 2 tusuk saja. Yang 8-nya ini kita kasih orang. Nah, bakal nggak kita hidup kayak gitu? Kayaknya enggak ya. Makanya saya bilang ngaji jadi wali itu, kalau buat saya itu ya, itu buat apa? Buat kita itu sadar makom. Sangat berbeda antara kita dan para ulama zaman dahulu. Jadi jangankan di dalam ilmunya, terlalu jauh. Jangankan di dalam di dalam ibadahnya, terlalu jauh. Di dalam makannya aja kita tuh udah nggak bisa sama kayak mereka itu. Di dalam hal menjaga makanan, kita itu sudah terlalu jauh dengan para ulama zaman dahulu. Makanya ketololan tatkala kita itu menolak perkataan para ulama, karena terlalu jauh makom kita dengan mereka itu terlalu jauh. Jangankan dari segi ilmunya, dari segi makan saja udah nggak sama. Saya ini kemarin waktu jangan membandingkan diri kita dengan Rasulullah ya. Cuman ini ada ibroh, pelajaran bagaimana kita jauh ini dengan beliau. Rasulullah itu jika beliau wudu itu pakai airnya segimana? Cuma 1 mud. 1 mud itu 4 siduk. 1 mud. Mud sama so itu banyak mana? Banyak so ya. Cuman 1 so. 1 so itu 4 kali cidukan. Jadi kita nyiduk air 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Itu jumlah air wudunya Rasulullah. Dan air wudu itu cukup untuk 3 kali setiap anggota badan yang harus dibasuh. Wajah 3 kali, tangan sampai sikut 3 kali, kedua-duanya, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki 3 kali masing-masingnya. Itu air 4 mud cukup. Dan tatkala para sahabat itu mengabarkan wudunya Rasulullah, para sahabat mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang yang wudunya sebagus beliau. Kita wudu, coba nih kalau kita mau tahu air yang kita habisin sewaktu wudu, kita ambil ember. Terus kita wudu. Tuh yang ditampungnya itu segimana? Itu air wudu yang kita pakai. Dari segi ibadah itu sudah israf, sudah berlebihan. Dan setiap perkara yang berlebihan di dalam beribadah itu dia tidak akan mendapatkan fadilahnya. Jadi kalau misalkan kita itu wudu dengan membuang air segitu banyak, wudunya sah nggak? Sah. Hadasnya hilang nggak? Hadasnya hilang. Tapi fadilah dari wudu kita nggak dapat. Apa fadilah dari wudu itu? Dosa berguguran. Kita nggak dapat. Dosa-dosa kecil itu, jadi kata Rasulullah itu kalau orang wudu, dosa-dosa kecilnya itu dia keluar dari ujung-ujung kukunya. Itu kalau kita berlebihan di dalam wudu itu nggak dapat. Itu kalau airnya punya kita.
Kalau wudunya di masjid, itu nyuri, itu nyolong. Iya, nyolong, itu hukumnya itu mencuri. Jadi kalau kita wudu di masjid dengan air yang dibuang, itu kan bayar apa? TDAM kan? Itu kalau misalkan dipakai nggak apa-apa. Cuman kalau dibuang, itu nyolong, sudah haram hukumnya. Ini betul itu di dalam fikih. Maka berapa kali kita itu nyolong air masjid tanpa kita sadar tuh. Tanpa kita sadar. Makanya kalau wudhu di masjid itu minimalnya ngasih uang tuh. Minimalnya masukin kenceleng lah, seharga kira-kira lah seharga air yang kita apa? Yang kita pakai. Begitu. Itu kita tanpa sadar. Makanya gak bakalan sama. Kita itu waroknya keadaan hati dan keadaan badan dan keadaan ilmu. Ini sudah berbeda dengan para ulama zaman dahulu. Udah gak bakalan sama. Jangankan sholatnya, jangankan ilmunya, wudunya udah gak bakalan sama. Yang namanya nyuri itu mau sengaja mau enggak, mau bisa sengaja, mau tahu mau nggak tahu, tetap haram. Begitu. Nah terus kalau kita timbang pada akhirnya begini, jika kelakuan kita ini kita timbang dari seluruh aspek, maka kita akan melihat diri kita ini rusak. Ya. Ada yang namanya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau diibaratkan, kita itu seperti orang yang di dalam kamar punya kaca tapi lampu nggak dinyalain. Jadi kita itu nggak pernah melihat keadaan wajah kita seperti apa, keadaan diri kita seperti apa. Tatkala lampu dinyalain, baru ketahuan. Nah ilmu itu cahaya. Kenapa? Karena tanpa ilmu itu kita nggak bakalan tahu keadaan kita kayak gimana. Tapi tatkala ilmu didapatkan, sing horeng tukang ngabadog urang. Oh, tukang maling cai di masjid. Ya, makanya kalau mau wudu itu sudah dikasih tahu dari dulu sama Rasulullah itu, kalau mau wudu itu di rumah. Di rumah. Karena kalau di rumah jadinya israf, berlebihan. Kalau di masjid jadinya nyuri, jadinya maling. Begitu. Wudu itu di rumah, jangan apa? Dengan di masjid. Kalau ke masjid cuman mau buang air, itu menghinakan masjid itu. Lagi di jalan kemana ke masjid? Gak masjid itu, pipis doang udah, itu menghinakan masjid itu. Mendingan cari SPBU ya. Dan kita nggak sadar kalau seperti itu kayak biasa aja. Hah? Oh betul, kalau misalkan dia itu cuman apa buang air doang, itu nyolong juga. Mencuri juga. Makanya guru-guru saya itu bilang seperti ini, kalau kamu mau ke masjid, mau buang air ke masjid, itu minimal sholat 2 rakaat, minimal sholat tahiyatul masjid itu. Biar air yang kamu pakai nggak jadi haram. Jadi kita ada kepentingan kan? Tahiyatul masjid, ya. Nah, atau syukrul wudu atau tahiyatul masjid. Nah, ini betapa kita itu merasa diri kita ini baik-baik saja, sehingga banyak maksiat yang kita tidak sadar, banyak ghaflah yang kita tidak sadar, dan banyak syahwat yang kita ikuti yang tanpa kita sadari. Apa gara-garanya? Kita ngerasa udah baik. Kita ngerasa udah baik. Gara-garanya itu kita merasa udah cukup. Ar-ridho anin nafsi. Makanya kata Ibnu Athaillah diterusin begini kata beliau itu, engkau menyertai orang yang alim tapi ridho akan dirinya, itu jelek. Lebih baik menyertai orang yang bukannya maksiat, bodoh. Yang bodoh, yang tidak ridho akan dirinya. Ini sindiran sebetulnya. Karena tidak akan ada orang bodoh, yang tidak akan ada orang pintar, tidak akan ada orang berilmu yang dia merasa ridho akan dirinya, tidak akan ada. Dan jika dia tidak ridho akan dirinya, dia tidak bisa disebut bodoh. Sebetulnya ini sindiran saja. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian begini, kita itu suka merasa yang namanya manusia itu aneh. Dia itu kalau punya kenalan jenderal, asapan jenderalnya. Kenalan unggul. Kita punya kenalan jenderal, itu udah lampu merah diterobos. Ya, ke pengkolan udah nggak pakai helm. Ya, SIM nggak dibawa, STNK bodo amat. Kenapa? Punya kenalan jenderal, padahal jenderalnya juga nggak gitu-gitu amat. Malu, jenderalnya malu.
Saya mau ke mana? Mau ke Pengkolan nggak pakai helm malu. Ini mah apa kamu kenal sama Jendral? Ke Pengkolan nggak pakai helm. Orang itu suka kayak gitu. Jadi punya kenalan itu seolah-olah dia itu sudah seperti itu. Ya. Punya kenalan preman, asapang premana. Tuh nyaho mang aing, mang mana? Lain manehna. Itu kan paman kamu, bukan kamunya. Malahan pamannya paman kan. Otis aki. Pamannya paman. Kamu nggak tahu paman tetangga saya itu siapa? Pamannya tetangga. Cuman pernah ngopi sekali, minta nomor WA satpamnya. Nah, itu manusia. Yang celaka apa? Tatkala orang ini gaul dengan orang soleh, dia suka merasa soleh. Nah itu yang bahaya itu. Ya. Gaul aja ustad, asal ustad. Sama ustad nah ya. Kamu punya ustad nggak? Asal sama ustad. Padahal cuma gaul doang. Gaulnya pun waktu ustadnya main PS, bukan pas ustadnya ngaji. Kalau gaulnya pas ustadnya ngaji ya mending. Ya, ini mah batu ustad main PS, asal pak ustad nah. Mau saya juga gaul sama ustad. Di mana? Di main PS. Saya juga main gaul sama ustad. Padahal ibunya mah nggak ada apa-apa. Nah orang kayak gini coba lihat ya. Orang yang gaul sama orang yang terkenal soleh, dia itu berbuat apapun akan merasa soleh. Ini bukan orang lain. Ini makan murid saya sendiri. Kalau piknik nggak sama saya itu nggak enak. bilang orang-orang itu jamaah-jamaah itu beda cenah pikniknya sama ustadz mah nggak lepas. Tapi kalau piknik saya ikut lepas. Soalnya pikniknya asa ibadah. Soleh. Tolong itu. Padahal sama aja kalau piknik mah piknik aja. Ya. Soalnya tolong. Boleh dong. Kan gini, kalau misalkan piknik sendiri, ustadznya kan ngaji ya di majelis. Kan asa nggak enak begitu. Wah piknik kok. Saya orang-orang ngaji kok saya piknik. Tapi kan kalau ustadznya di bawah maka jadi maksiat semua. Nah ini ketertipuan orang itu. Jadi apa ya, engkau menyertai orang yang alim tapi dia itu merasa ridho sama dirinya, itu nggak bagus. Itu mending kamu sama orang bodoh tapi dia tidak ridho atas dirinya. Ini ada kisah kemarin yang saya bilang tuh, kisahnya siapa? Syataf Tazani. Beliau itu kan di permulaan mencari ilmunya bodoh, jadi udah tinggal kelasnya beberapa kali Syataf Tazani itu. Nah, orang bodoh itu kewajibannya apa? Belajar. Tuh bodohnya Syekh Ataf Tazani itu, beliau itu sampai paham beliau harus banyak belajar. Jadi tatkala orang main, beliau enggak. Beliau tuh tadarus saja, belajar terus. Dalam keadaan belajar ada orang nyamper ngajak main sama Syekh Ataf Tazani itu. Saya dulu ya. Ayo kita main katanya gitu. Kata Syekh Ataf Tazani, orang kaya saya ini tidak pantas bermain. Saya ini orang bodoh. Pantasnya itu saya belajar. Kalau kamu mau main, ajak orang-orang yang udah pinter. Saya belum pinter, saya mau belajar aja. Tuh, itu contoh orang yang tidak ridho kepada dirinya. Kalau kita mah, ya udahlah jadi ustad mual nih ulin. Padahal kita kan begitu. Ya jadi ustad di mual iya. Ya buat apa ilmu tinggi-tinggi? Jadi ustad udah nggak bakalan. Padahal kewajiban orang itu apa? Nah makanya ini sindiran dari siapa? Menotailah dalam pengertian kalau orang memang dia itu berilmu alim. Orang alim itu yang pertama kali dia tahu apa dirinya sendiri. Itu yang pertama kali dia tahu. Dia itu hafal sekali terhadap kebutuhan dirinya. Ya. Tahu sendiri apa yang saya butuhkan. Bagaimana keadaan saya di sisi Allah itu yang paling pertama dia ketahui. Ya buat apa kita misalkan tahu orang-orang, tahu orang lain tapi kita buta terhadap diri sendiri. Nah, orang yang alim itu dia tahu kepada keadaan dirinya. Dan orang yang tahu kepada keadaan dirinya, dia tidak akan merasa puas akan posisi dirinya. Kenapa? Orang yang tahu akan dirinya itu, dia tidak akan pernah merasa puas akan posisi dirinya. Nih ya, susahnya agama kita, susahnya Islam. Semua ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Semua ibadah itu. Sebutkan ibadah yang tidak ada syarat, rukun, dan membatalkan. Gak ada.
Nah, setelah kita mengerjakan ibadah sesuai dengan syarat rukun dan tidak ada yang membatalkan, itu belum tentu diterima. Ada nggak nih rukun sholat harus pakai baju yang halal? Ada nggak? Nggak ada. Rukun sholat nggak ada. Rukun sholat itu berapa? 17. Nggak ada. Rukun sholat ketiga pakai pakaian halal. Rukun sholat ke-6 misalkan makanan harus halal, ada nggak? Ikhlas itu rukun sholat nomor berapa? Nggak ada. Tapi orang tatkala sholat dengan rukun dan syarat dan tidak batal, tatkala di dalam dirinya ada riya, diterima nggak sama Allah? Nggak. Sejadahnya haram, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Bajunya haram, diterima nggak sama Allah? Nggak diterima. Jadi kita mah kadang-kadang di dalam rukun syarat dan yang membatalkan pun kita mah nggak masuk, nggak masuk kriteria. Jadi gini nih, kamu timbang sholat kamu itu sah menurut siapa? Timbang dong, jangan menurut saya gitu. Timbang dong. Kalau sholat saya ini, yang tadi maghrib, yang tadi asar, yang tadi zuhur, yang tadi subuh, yang kemarin isya, itu semuanya sah menurut Syafi'i. Sholat kamu itu timbang, sah menurut siapa? Jangan sah menurut kamu itu. Nah setelah sah ditimbang, sah sholatnya, apakah diterima oleh Allah? Enggak, belum tentu. Bukan enggak, belum tentu. Karena harus ada ikhlas di situ. Harus ada khusyuk. Kalau kata Imam Ghazali, makanannya harus halal, pakaiannya harus halal. Pun kalau diterima, apa kita nggak pernah ngomongin orang? Kalau diterima, bisa jadi pahala sholat kita itu dikasihin sama orang lain. Karena kita ngomongin orang. Atau karena kita hasad sama orang. Nah, yang namanya maksiat nggak ada rukun, nggak ada syarat, nggak ada yang membatalkan. Ini masalahnya, yang namanya maksiat nggak ada rukun. Jebret. Yang namanya maksiat pasti jadi. Pasti jadi. Nih pasti jadi dosa. Nih, oh iya kan pasti jadi dosa yang namanya maksiat. Nih kita mabok, apa mabok itu kalau duitnya hasil nyolong nggak jadi sah maboknya? Tetep aja mau duit kita sendiri. Nih mabok, duitnya halal. Ya, jual beli bala-bala nih. Halal gak duit itu? Halal. Malahan saking hati-hatinya setiap orang yang beli ditanya dulu ini duit apa. Tanya dulu, ini kalau tukang renten nggak mau dibeli, udah ngasih aja. Saking hati-hatinya tuh orang tuh. Padahal nggak harus kayak gitu juga. Ini mah saking hati-hatinya. Tapi malam-malam dia mabok pakai uang hasil itu. Beli minumannya dari uang halal nggak? Dari uang halal. Apakah kalau minum jadi halal? Enggak, tetap dosa. Minumnya nggak pakai niat, tetap jadi dosa nggak? Tetap. Masa ada minumnya nggak pakai niat ya? Nawa itu. Masih kalau nggak pakai nawa itu tetap jadi. Yang namanya mabok, kata semua imam jadi dosa. Ini orang mabok, tanya Syafi'iyah jadi dosa. Ini mabok, tanya Maliki jadi dosa. Tanya Hambali jadi dosa. Tanya siapa? Hanafi jadi dosa. Sholat mah belum tentu. Yang sah kata Hanafi belum tentu sah kata Syafi'i. Dari situ pun udah banyak masalah gitu. Makanya orang yang cerdas, orang yang alim, orang yang tahu keadaan dirinya, itu tidak akan pernah ridho kepada dirinya. Karena setiap ibadah itu belum tentu diterima dan tidak ada jaminan diterima oleh Allah itu. Tapi setiap maksiat pasti jadi maksiat. Makanya kalau misalkan sehari ini nanti kita mau tidur, misalkan kita hitung ya, yang menurut kita taat apa, yang menurut kita maksiat apa. Terus tanya setiap taat yang kita laksanakan diterima nggak sama Allah? Pasti tanda tanya tuh. Dan setiap maksiat yang kita laksanakan pasti jadi tuh, pasti checklist. Jadi. Ya, kalau orang udah kayak gitu, apakah dia akan ridho sama dirinya sendiri? Makanya kenapa yang namanya sholat itu nggak cukup sekali, terus menerus. Karena kita nggak tahu bagian sholat kita itu yang diterima yang mana. Mungkin nggak hari ini, mungkin besok nggak, mungkin lusa terus. Yang namanya ngaji itu kenapa harus istiqomah, harus terus menerus? Karena kita pun nggak tahu ngaji kita yang diterima yang mana. Dan tatkala ini diterima, satu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu saja. Ini pahalanya tidak habis. Ya. Ini pahalanya tidak habis, langgeng. Jadi bedanya
bedanya kita kerja sama manusia dan bedanya kita beramal untuk Allah. Kalau kita kerja untuk manusia itu kadang-kadang kerjanya sebulan, gajinya seminggu udah habis. Begitu kan? Yeah. Kerjanya sebulan, gajinya seminggu udah habis. Kalau sama Allah, sekali kamu diterima sama Allah, itu nggak bakalan habis pahalanya itu. Makanya para ulama itu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Itu jika diterima sama Allah, kita bilang alhamdulillah sekali. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah, itu diterima sama Allah. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya ini akan hilang, akan sirna. Sedangkan alhamdulillah yang oleh Allah diterima, ini akan menjadi sumber kebahagiaan yang abadi. Paham ya? Nanti di akhirat itu seperti ini nih, di akhirat itu. Ini timbangan kebaikan, ini timbangan kejelekan. Oh ya, kan mizan. Ini kalau misalkan yang keburukannya dia lebih berat, berarti neraka kan. Kalau kebaikannya ada, dia langgeng nggak di dalam neraka itu? Enggak. Sampai kadar mana dia disiksa? Sampai habis keburukan. Nah, itu nggak sampai habis, tapi sampai kebaikannya itu dia melebihi kejelekannya. Jadi kalau misalkan skornya berapa? Skor keburukannya 100. Skor kebaikannya 99. Dia itu disiksa cuman sampai skor keburukannya 98. Jadi satu ini udah cukup buat mengeluarkan dia ke surga. Udah mengeluarkan dia dari neraka itu udah cukup. Dia masuk surga. Setelah masuk surga, kapan dia masuk neraka lagi? Nggak akan. Nah, ternyata misalkan ternyata nih, kehidupan kita itu semua dosanya jadi. Tapi amal yang jadinya itu cuman alhamdulillahirabbil alamin doang. Karena kita itu pernah suatu saat dalam keadaan sangat terpuruk, dalam keadaan sangat butuh sama Allah, tiba-tiba ada orang yang nolong dan kita itu sangat melihat ini adalah pertolongan Allah. Kita bilang alhamdulillah. Cuma itu yang kita ucapkan, yang diterima sama Allah, ini ikhlas baru. Terima sama. Cuma satu, yang lainnya nggak ada yang diterima. Kemudian keburukannya ada 100.000. Kebaikannya 1. Kita disiksa sampai mana tuh? Sampai jadi 1. Iya. Sampai ini habis semua kan? Yang ini sampai naik tuh. Kemudian kemana dia masuk itu? Ke surga. Kapan dikeluarkan dari surga? Cuman gara-gara alhamdulillah yang diterima ini. Abadi. Paham ya? Alhamdulillah 1 itu. Makanya kata Abdullah bin Umar, beliau itu tamani, mengangan-angankan kalau saja 1 sujud saya diterima oleh Allah, saya akan sangat berbahagia. Gak usah 1 sholat, 1 sujud saja diterima oleh Allah. Nah itu. Nah orang kalau cerdas, dia tidak akan merasa cukup akan dirinya, karena dia nggak tahu, kita nggak tahu bagian mana dari ketaatan yang sudah kita laksanakan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah berapa tadi? 44. Bisa satu lagi ya. Sekarang ke 45. Syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirah tushhiduka adamaka liwujudih wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Nah, kalau udah kayak gini saya bingung jelasinnya. Syu'aul basirah, pancaran penglihatan itu mempersaksikanmu kepada dekatnya engkau dari Allah. Itu namanya syu'aul basirah. Yang kedua apa? Wa ainul basirah, sedangkan ainul basirah itu mempersaksikan ketiadaanmu karena adanya Allah. Dan hakul basirah itu mempersaksikanmu kepada adanya Allah, bukan kepada ketiadaanmu dan bukan pula kepada adanya kamu. Pusing gak tuh? Pusing. Saya lebih pusing lagi, jelasnya gimana? Nah, kalau ditanya, ya, kamu itu sama Allah dekat apa jauh? Dekat. Patokannya apa? Patokannya apa?
patokannya taat. Ya. Jadi dekat dan jauh itu patokannya taat tuh. Jadi kalau kita itu sedang taat ya. Taat atau dikasih taat sama Allah? Dikasih taat. Kalau kita lagi dikasih taat sama Allah berarti kita sedang dekat. Kalau kita lagi dikasih maksiat sama Allah berarti kita sedang dikasih jauh. Nah, pada kesadaran kita seolah-olah kan kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Iya kan? Padahal kenyataannya kalau kita tidak diizinkan oleh Allah berbuat taat kepada Allah, kita taat nggak sama Allah? Enggak. Makanya pada kenyataannya itu Allah yang mendekatkan kita kepadanya. Bukan kita yang mendekatkan diri, tapi Allah yang mendekatkan kita, begitu. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang nih kita lagi ngapain? Lagi ngaji. Ini lagi taat apa lagi maksiat? Taat. Adakah ketaatan yang lebih baik daripada majelis ilmu itu? Nggak ada. Tidak ada ketaatan yang lebih baik daripada majelis ilmu, terutama majelis ilmu tauhid. Nggak ada. Itu udah majelis yang paling baik. Nah, majelis taklim dalam hal tauhid ini sudah kurbah yang paling dekat kepada Allah. Jadi kalau kita itu ngaji fikih, kita itu ngaji aturan. Kita itu ngaji aturan Allah. Jadi kita mendekatkan diri kepada aturan Allah. Tapi kalau kita ngaji tauhid, itu sudah yang paling dekat. Kita dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih takdir untuk mengetahui apa-apa yang sah bagi Allah dan apa-apa yang tidak sah bagi Allah. Jadi itu yang sudah yang paling dekat. Majelis ilmu tauhid. Dan itu di dalam risalah Qusyariah pun begitu kan dikatakan kemarin kan. Bahwa majelis yang paling bagus itu majelis itu tafkir. Dia majelis berfikir. Itu sudah majelis yang paling enggak ada majelis yang lebih bagus daripada itu. Nah. Jadi kita itu kan bersyukur ya. Di dunia saat ini nih, momen sekarang, nggak tahu kalau udah pulang dari sini nggak tahu, sebelum datang ke sini juga nggak tahu. Cuman momen saat ini, tatkala kita tadi ngaji Syarah Muqaddimat, kita itu sedang ditempatkan oleh Allah menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Sebaik-baiknya majelis itu sudah. Nah, jadi kalau ditanya, kita sedang dekat apa sedang jauh sama Allah? Nah, itu masih terhijab, masih maju. Itu berarti engkau melihat dengan istilahnya siapa? Dengan istilahnya Ibnu Athaillah disebutnya itu dengan syu'aul basirah. Syu'aul basirah itu begini. Jadi kalau lampu ya diibaratkan mata kita ini lampu. Jadi kalau orang dulu kan belum ada optik, belum ada penelitian tentang mata. Jadi sangkaan orang dahulu itu bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa melihat itu gara-gara mata kita memancarkan cahaya. Jadi mata kita memancarkan cahaya, kemudian itu yang terpancar oleh cahaya kita itu yang terlihat. Itu sangkaan orang zaman dahulu tuh. Kan kalau sekarang kita udah tahu nggak seperti itu prosesnya. Cuman secara untuk memahami, tetap kita bisa memahami seperti itu. Jadi ada yang namanya su'aul basirah itu, dia adalah percikan cahaya dari mata yang dengannya kita melihat. Nah, berarti itu di dalam basirah, di dalam penglihatan itu perkara yang paling yang paling jauh. Ya, jadi kalau misalkan lilin itu kan ada yang kuningnya tuh. Kalau nyala ada yang kuningnya. Itu kan cahayanya. Kemudian ada yang menyebarnya. Yang menyebarnya ini kelihatan nggak sama kita? Enggak kan? Dia baru kelihatan kalau dia nempel ke tembok baru mantul, baru kelihatan tuh. Kan kalau si lilinnya kelihatan. Paham ya? Si lilinnya kelihatan kan gini aja. Nah, kenapa misalkan lilinya dinyalain kok kita bisa ngelihat tembok? Karena ada syu'a. Nah, ada cahaya yang menyebar. Cuman cahaya yang menyebar ini dia sudah keluar dari ainnya. Dari apinya. Dia sudah keluar dari apinya. Dia keluar dari apinya sehingga dia tuh menyebar ke tembok. Kalau ada tembok jangan tuh baru kelihatan. Ya, paham ya cara kerjanya lilin itu. Nah, itu namanya apa? Syu'a. Syu'a itu yang mana? Syu'a itu yang nyebar dia itu. Nah, makanya jika kita itu melihat dengan syu'aul basirah, kita itu akan merasa dekat dengan Allah. Yushiduka qurbahu minka. Syu'aul basirah itu menjadikan engkau merasa dekat dengan Allah. Paham ya? Nah, yang kedua ini wa ainul basirah tushiduka adamaka liwujudihi. Sedangkan ainul basirah
itu mempersaksikan engkau kepada tiadanya engkau karena adanya Allah. Nah ini susah ngejelasinnya, cuman sekarang gini aja lah. Kalau mata kita itu ditempelkan sama lilin itu, yang terjadi apa? Panas. Dan kita akan bagaimana? Akan terbakar. Ya. Kenapa? Karena kita melihat dengan ainul basiroh, tidak melihat dengan syu'aul basiroh. Jadi jangan punya sangkaan kalau kamu itu si lilinnya itu didekatkan kepada mata kamu akan melihat perkara dengan lebih jelas. Justru kamu akan terbakar. Nah, bahasanya siapa? Bahasanya Ibnu Athaillah. Jika engkau melihat, tapi kan cahayanya ainul basiroh ini sama syu'aul basiroh kuat mana? Syu'aul itu kan yang nyebar. Ainul kan? Ainul kan kelihatan tuh. Si ain itu kelihatan. Kalau kamu dikasih sama Allah penglihatan sejelas ainul basiroh ini, yang kamu lihat itu bukan kamu dekat dengan Allah, bukan. Yang kamu lihat itu apa? Yang kamu lihat itu engkau tiada. Jadi akan terbakar. Ya lah, ini nggak usah dijelasin jauh-jauh ya. Ala kulli halin, ada wali yang dia itu tidak melihat dirinya ada, begitu. Yang tidak melihat dirinya ada. Ini mah jangan dipikir-pikirin, nggak bakal dipikirin. Ini mah suasana hati, suasana ahwal, suasana makom diri. Ya. Jadi kalau ditanya, kamu dekat nggak sama Allah? Memangnya ada selain Allah? Begitu jawabannya itu. Memangnya selain Allah ada? Itu jawabannya. Nah, orang kayak kita sama beliau-beliau itu makomnya nggak bisa dibandingin. Nah, kita mah yang nggak ada aja ada gitu mah. Ya, ada. Bakso ini belum ada nih. Ini makanan belum ada. Di sini udah penuh. Aduh, makan gimana nih? Di sini udah penuh. Kita mah jangan kan yang kelihatan. Yang nggak kelihatan lo pada nampak. Ya, kehidupan yang belum terjadi itu belum ada, belum nampak. Udah kelihatan sama kita. Waktunya balap bayar motor belum, ngadeg-degnya udah dari sekarang. Wah, kalau yang tingkatan yang ini jangan kan, yang tidak ada, yang ada pun tidak ada. Yang ada hanya itu jika engkau melihat dengan ainul basiroh. Nah, ainul basiroh itu ibarat terhadap ilmu yang oleh Allah berikan. Itu jauhnya ilmu yang diberikan kepada para waliullah dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Kita malah ibarat kalau di dalam cahaya itu cuma dikasih yang nempel-nempel, nggak kelihatan. Sehingga yang kelihatan selainnya itu. Tapi kalau dikasih ilmu yang besaran cahayanya itu seperti lilinnya, seperti sumber lilinnya itu, niscaya kamu tidak akan bisa melihat selain Allah. Kamu tidak akan bisa melihat dirimu. Begitu. Makanya kalau orang udah kayak gini, ini macam-macam. Kalau ditanya, Pak mau makan sama apa? Allah. Cuma gitu doang itu. Jawabannya itu. Pak sholat Allah gitu aja. Sholat ya udah enggak, puasa enggak. Itu bukan karena dia itu mengetahui sholat terus dia nggak mau sholat, bukan. Karena di dalam dirinya itu apa ya bahasanya itu? Fana. Orang-orang tuh zikir 3 hari baru keluar. Coba selama 3 hari itu dia sholat nggak? Enggak berarti kan? Ada pembahasan fikih gimana orang kalau lupa waktu sholat, apakah dia berdosa atau tidak? Enggak kan? Kata kita gimana bisa lupa? Ya kita mah nggak pernah wirid sedalam itu. Kita nggak pernah zikir seperti maksud di situ tuh untuk orang-orang seperti itu. Kalau buat kita mana ada lupa waktu sholat, gak bakalan kita lupa waktu sholat itu. Tidur aja. Iya kita cuman yang tidur beda kan. Ini kan dia apa ya lupa begitu. Karena saking fana, saking asyiknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Ada nggak lebih tinggi dari itu? Ada yang ketiga nih. Wa haqqul basiroh yushiduka wujudahu. Sedangkan hakul basiroh namanya hakul basiroh. Saya nggak punya perumpamaan ini. Cuman dia lebih terang daripada itu. Ya, kita sebut intinya cahaya saja.
Hakul basirah itu memperlihatkanmu kepada adanya Allah, bukan kepada ketiadaanmu dan bukan pula kepada keberadaanmu. Yang kedua tadi susah nggak? Susah. Apalagi yang ketiga. Ini saya hampir nggak punya kata-kata buat ngejelasin. Cuma ala kuliahin begini berarti ya. Begini. Yang pertama, berarti kita masih merasa ada nggak? Masih, karena kita merasa dekat. Kalau merasa dekat berarti kan ada dua objek di situ. Ada saya, ada Allah, dan saya dekat kepada Allah, begitu. Yang kedua, sayanya ada nggak? Tidak ada. Nggak ada kan? Sayanya nggak ada. Yang ada Allah. Yang ketiga itu sudah tidak ada kata-kata saya ada dan sudah tidak ada kata-kata saya tiada. Ini lebih tinggi lagi. Ya. Bukan di antara tadi bukan. Jadi kata-kata saya ada sudah tidak ada. Kata-kata saya tidak ada pun sudah tidak ada. Jadi ada kata-kata. Nah, itu sudah udah nggak ada kata-kata itu udah. Kalau nggak ada ateis sudah. Kalau yang ini biasanya makomnya makom para nabi. Makom para nabi, makom para rasul. Makanya mereka itu kenapa beliau-beliau itu waktunya sholat masih tetap sholat. Ya. Beda, jangan dipikir sama kayak kita. Yang kedua tadi waktunya sholat nggak? Enggak, orang fana waktunya sholat ya nggak sholat itu. Masa lagi fana, Allahu Akbar, oh sholat. Enggak. Beda keadaan nanti. Mereka udah bukan mukallaf, udah nggak taklif, udah bukan mukallaf mereka itu. Orang fana itu beda. Yang ketiga ini kalau dalam tasawuf namanya jamul jama'i. Nih, kalau kita dengar azan, ya, kita langsung sama Rasulullah. Sama Rasulullah dengar adzan. Keadaan hatinya beda apa sama? Beda. Kalau kita dengar adzan langsung ingat sama siapa? Sama Allah. Karena tadinya kenapa? Lupa. Rasulullah dengar adzan ingat sama apa? Nggak tahu kan? Karena sebelum dengar adzan pun ingat sama Allah. Ya. Paham? Tapi Rasul sholat nggak? Kalau yang kedua tadi fana, yang kedua mau udah nggak tahu apa-apa. Kalau yang ketiga ini udah mau kembali ini, udah nggak ada kata-kata buat ngejelasinnya begitu. Cuman keadaannya itu mirip seperti kita, tapi sangat jauh sama kita. Makom kita sama makom yang kedua, itu jauh sekali. Makom yang kedua dengan makom yang ketiga jauh sekali. Tapi di dalam kelakuan makom 1 sama 3 ini mirip. Dalam kelakuan mirip. Ya. Rasulullah dikasih makanan, itu dimakan nggak? Orang lagi fana dikasih makanan. Ya masa dimakan? Allah. Pak Ustadz ayah, nu ayangan Allah. Pak Ustadz bisa mau koneng, mana? Masa nasi koneng kok tiba-tiba jadi ada begitu? Ya. Ini orang dikasih panah itu kasihan, dan orang dikasih panah itu biasanya nggak lama. Di antara yang paling lama itu siapa? Imam Ghazali 2 minggu itu. Dikasih panah itu nggak apa? Nah itulah biar kita tahu saja makom kita ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau batiniah itu masuk ke panah. Batiniah mah udah kafir dari awal. Kafir. Batiniah itu mereka itikadnya sudah salah. Jadi begini, kalau kita mau memahami tasawuf, akidahnya dulu harus benar. Jadi tasawuf itu bukan di dalam ranah konsepsi tauhid, tapi tasawuf itu di dalam ranah rasa, bukan di dalam ranah konsepsi tauhid. Ya seperti itulah. Jadi kalau misalkan di dalam konsepsi tauhid itu Allah butuh tempat apa tidak? Tidak. Tapi di dalam rasa itu ada rasa di mana apa ya? Ada rasa di mana ya ada hanya Allah. Menurut keyakinan kita nih, apa kita ada? Ada. Nabi Muhammad ada nggak? Kalau kamu bilang Nabi Muhammad nggak ada, kamu kafir itu. Kan yang ada cuma Allah kan? Kalau yang ada cuma Allah berarti Nabi Muhammad ada apa enggak? Ada. Harusnya kan ada. Ya kan ada kan? Kalau bilang nggak ada karena yang ada cuma Allah, kita kafir. Jadi jangan membangun tasawuf dari fondasi yang salah. Karena tasawuf itu nanti urusannya bukan dengan konsepsi. Urusannya dengan apa? Dengan rasa. Dengan praktek.
Urusannya dengan rasa. Nah, orang itu nanti merasakan yang ada hanya Allah. Dari konsepsi akidah bahwa semua ini makhluk Allah, ya ada juga sebetulnya. Cuman rasanya yang ada hanya Allah. Beda nggak? Beda. Ini urusan rasa. Kayak orang lagi apa? Kayak geloannya, tergila-gila. Tergila-gila. Kayak orang lagi tergila-gila. Cewek banyak nggak? Banyak. Tapi seolah-olah cuman satu. Kalau dari awal itu cuman dia punya itikad cewek itu cuman satu, dia gila nggak? Gila, udah salah dari awal. Jadi kalau dari awal dia udah punya itikad yang ada hanya Allah, itikad dia dari awal kayak gitu, gila itu, orang gila itu. Salah konsep. Ya. Kalau yang ada cuman Allah, ini apa? Kamu bilang Allah, ini kafir ini. Kalau yang ada cuman Allah, ini apa? Mik. Berarti ada nggak selain Allah? Ada. Apa? Makhluknya Allah. Itu konsep awal begitu. Tapi di dalam rasa nanti tiba-tiba kita merasakan cewek itu banyak, tapi kok cuma satu begitu. Tergila-gila sama si dia. Kok cuma satu cewek ini, nggak ada apa? Nggak ada yang lain. Paham ya? Itu dalam tatanan apa? Rasa. Tatanan rasa. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Cukup ya? Kalau cukup, kita hamdalah dulu. Tapi saya minta waktu dulu sebentar dulu ya.